putih, kibarkan panji Nusantara. Bangun jiwanya, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Generasi merah putih, semangat merajut Nusantara. Jangan kau lupa, jangan terlena, wujudkan Indonesia Raja. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Seperti yang sering kali yang katakan pada konten-konten sebelumnya, di dunia ini hanya ada dua jenis manusia saja, yaitu the master atau manusia gusti, dan para budak atau manusia kawulo. Manusia gusti adalah manusia yang sudah mampu menaklukkan dan mengendalikan pikiran, ego, dan seluruh nafsunya. Bahkan manusia jenis gusti ini tidak bisa disebut manusia lagi. Mereka bisa disebut sebagai Brahmana, Avatar, Mesiha, Buddha, atau Muhammad. Sedangkan manusia budak atau kawulo adalah mereka yang masih terjajah dan menjadi budak dari ego, pikiran, dan seluruh nafsu-nafsunya. Itulah sebabnya disebut sebagai manusia, karena masih terjajah dan menjadi budak dari pikirannya yang paling rendah, yaitu manas, sehingga ia disebut manusia. Karena ia masih belum menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Pencerahan dan kajian spiritual yang Hyang lakukan dalam setiap konten yang Hyang buat sangat jelas dan gamblang bagi pikiran-pikiran yang jernih dan terbuka. Hanya orang-orang yang masih dalam jajahan dan perbudakan pikiran dan keyakinannya yang terbatas masih sulit menerima, karena masih terperangkap dalam penjara-penjara pengetahuan-pengetahuan yang sangat terbatas. Sehingga para budak pikiran ini menutup diri, tertutup seperti katak-katak dalam tempurung yang merasa nyaman di dalam keterbatasannya dan merasa benar sendiri di dalam keyakinannya yang dangkal. Siapa bilang bahasa yang Hyang gunakan dalam pencerahan ini sulit dipahami? Terbukti tidak sedikit orang-orang yang menjadi tercerahkan setelah seringkali mendengarkan pencerahan-pencerahan dari Hyang. Sesungguhnya hanya satu yang menjadi penghalang bagi para budak pikiran, sehingga sulit untuk bisa menerima cahaya pencerahan yang logis, natural, dan sistematik ilmiah ini, yaitu sikap tertutup, tidak mau mendengar, tidak mau bertanya padahal tidak tahu, dan tidak mau membuktikan kebenarannya. Bagaimana mungkin cahaya bisa masuk ke dalam dirinya jika dia sendiri telah menutup diri? Hanya orang-orang yang tertutup dan menutup diri yang tidak akan pernah tersentuh oleh cahaya pencerahan apapun. Pengetahuan dan keyakinannya yang terbatas inilah yang telah menjadi penghalang yang membuat sebagian manusia menjadi tertutup dan terperangkap ke dalam penjara pikiran dan pemahamannya yang sangat subjektif dan parsial. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang membicarakan segala permasalahan hidup di dalam tataran spiritual.
Apa yang bisa lakukan terhadap bangsa ini adalah mengajak mereka semua untuk menjadi manusia yang merdeka, menjadi bangsa yang merdeka, menjadi diri sendiri yang merdeka. Merdeka dalam arti yang sebenarnya. Merdeka dari seluruh bentuk penjajahan dan perbudakan, merdeka dari seluruh keterikatan dan ketakutan yang membuatnya menderita. Sehingga manusia, diri kita, dirimu semuanya, kuasa dan berdaulat atas diri kamu sendiri, mampu mengendalikan dan mengarahkan seluruh potensi yang ada di dalam dirimu demi cinta dan kedamaian sesama penghuni semesta raya ini. Para tandapan di mana saja berada, terima kasih atas tanggapan dan dukungan semuanya. Berkali-kali sudah yang mengajak siapapun yang mau diajak menuju kepada kemerdekaan, belajar mengenali isinya secara ilmiah, logis, dan sistematik. Jangan hanya tergiur pada label dan bungkusannya saja yang nampaknya asli dan murni. Karena jika kamu hanya tahu label dan kemasan pembungkusnya saja, tanpa mengenal isinya yang sebenarnya, besar kemungkinan kamu akan tertipu. Karena isinya tidak sesuai dengan label dan pembungkusnya. Label dan pembungkusnya bisa saja asli, tetapi isinya bisa jadi palsu. Hampir kebanyakan manusia mudah sekali tertipu oleh nama dan kemasannya yang nampaknya asli dan berkelas. Karena banyak lembaga yang menjual atau menawarkan barang atau sesuatu yang murah dan rendah kualitasnya di dalam bungkusan yang berkelas 1 dan berkualitas tinggi. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengenal dan merasakan isinya, sudah pasti tidak akan mudah disesatkan oleh bungkusan-bungkusan yang nampaknya asli dan berkualitas. Isi yang murni dan asli, sekalipun dibungkus dalam kemasan yang palsu dan murah, akan mudah diketahui keaslian dan kemurniannya bagi orang-orang yang sudah mengenal dan merasakan kebenaran isinya. Mereka inilah yang disebut para spiritualis. Para spiritualis sejati tidak lagi terpesona dengan keterangan-keterangan dan narasi-narasi rasional, melainkan rasa yang dijadikan ukuran kebenarannya. Karena kebenaran sejati itu harus dialami dan dirasakan. Rasa yang menjadi ukuran utama di dalam mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Kaum spiritualis sejati jumlahnya bisa dihitung dengan jari tangan, jadi sangat minimal sekali. Sedangkan yang mengaku-ngaku sebagai spiritualis jumlahnya tak terhitung. Berbeda sama sekali dengan para pemula yang belum mengetahui dan merasakan kelezatan dan kemurnian isinya. Akan mudah terjebak dan menjadi pecandu pada isinya yang palsu karena tergiur dan terjebak oleh label dan bungkusannya yang nampaknya asli dan murni. Salam satu hati, sahabat-sahabat tandapan di mana saja berada. Untuk menjadi merdeka, kamu membutuhkan sebuah pendirian yang kokoh dan kuat, bahwa engkaulah dasar dan sentral dari semuanya ini. Kedamaian dan kenyataan ini semuanya muncul di dalamnya, menari di seputarnya, dan kembali sebagaimana semula. Sebagaimana sang penari yang memperlihatkan dirinya dalam sebuah tarian yang indah, di dalam tarian itu tidak ada yang lain yang ia tunjukkan kecuali dirinya sendiri. Penari dan tarian tidak pernah terpisah sedetik pun. Sesungguhnya penari dan tarian itu hanya satu adanya di dalam kenyataan. Begitulah tarian Tandavan Ritya menjadi dua hanya dalam nama dan konsepsinya. Begitulah pikiranmu dalam memahami kenyataan ini. Pikiranmu tidak mampu mengetahui kenyataan kecuali dalam bentuk dualitas. Begitu pula budak-budak yang terjajah oleh pikiran-pikirannya. Penari atau tarian, pembaca atau bacaan, subjek atau objek, hanyalah sebagai ungkapan
untuk disebut dan dibentuk. Hapuslah nama dan rupa ini dari pikiranmu dengan melepaskannya dari semua keterikatan kepada tujuan, pemikiran, dan tindakan-tindakan. Menyangkal kebenaran ini, maka yang akan terjadi adalah perbudakan dan penjajahan. Sedangkan kemerdekaan adalah dengan cara mengetahuinya. Penampakan dari suatu perwujudan adalah permainan dari kekosongan ini. Maka kenalilah dirimu sebagaimana adanya di sini dan saat ini. Kamu hanya ada di saat ini. Dan jangan biarkan pikiranmu terseret oleh arus kepada segala objek dan tujuan. Tidak ada latihan, karena tidak ada masa lalu atau masa depan. Bahkan kekosongan dari hatimu pun bukanlah ruang. Maka jangan ikut menikmati apa yang dibutuhkan oleh pikiranmu. Jika tidak, maka pikiranmu akan meracunimu, menguasaimu, mengendalikanmu, dan menjadi dirimu. Begitulah fakta yang terjadi. Manusia mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran yang sangat dualitas. Tidak mampu lagi melihat kenyataan kecuali dalam bentuk dualitas. Baik buruk, subjek objek, surga neraka, berkah musibah, siang malam, terang gelap, lahir mati. Semua bentuk dualitas itu tidak eksis di dalam kenyataan yang sebenarnya, kecuali hanya ada di dalam pikiranmu semata. Penjajah atau budak yang terjajah sama saja. Kedua-duanya saling membutuhkan dan saling tergantung. Kedua-duanya tidak bisa ada tanpa yang lain. Tidak ada penjajahan tanpa perbudakan. Keduanya selalu ada bersamaan. Keduanya adalah pasangan yang serasi. Tak bisa dipisahkan. Keberadaan yang satu dapat mengundang yang lain. Tahukah kamu? Keduanya selalu ada di dalam dirimu. Di dalam jiwa-jiwa yang rapuh. Di dalam pikiran-pikiran yang terbatas dan membatasi. Mental budak dan mental penjajah hanya bersemayam di dalam jiwa-jiwa yang terkungkung. Tahukah kamu, jika kamu belum mampu mengendalikan pikiran, ego, dan nafsu-nafsumu, satu pertanda bahwa kamu masih terjajah dan menjadi budak dari pikiran, ego, dan nafsu-nafsumu sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang bermentalitas budak atau yang bermentalitas penjajah sama saja. Keduanya sulit dipimpin, apalagi jika menjadi pemimpin. Keduanya, baik yang bermental penjajah maupun yang bermental budak, tidak baik dijadikan pemimpin. Jika kamu mengangkat mereka menjadi pemimpin, maka perbudakan dan penjajahan yang sebenarnya akan terjadi dalam kehidupan sosial politik, dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, sebaliknya, jika penjajahan dan perbudakan menjadi fenomena sosial dan budaya dalam kehidupanmu, itu bisa dijadikan cermin bagimu untuk melihat bagaimana struktur mentalitasmu terbangun. Apakah dirimu sungguh-sungguh sadar sebagai dirimu sendiri atau masih terjajah dan menjadi budak-budak pikiran, ego, dan segala keinginanmu. Salam cerdas selaras pada tandapan di mana saja berada. Perbudakan dan penjajahan tidak akan pernah terjadi di sini dan saat ini. Oleh karena itu, kenalilah dirimu sebagaimana apa adanya. See yourself as you are, not as your mind. Sebagaimana adanya dirimu sendiri di sini dan saat ini. Sederhana saja, jadilah keheningan. Kamu hanya ada di saat ini. Oleh karena itu, jangan biarkan pikiranmu terseret ke dalam segala objek dan tujuan. Kamu tidak perlu belajar atau berlatih untuk menghadapi saat ini. Hanya tinggal melakukan dan menikmati apa yang ada, tak perlu berpikir. Menjadi bebas merdeka selamanya akan mendekatkan dirimu kepada saat ini yang sungguh-sungguh nyata.
saat ini, sekarang ini, selamanya. Seperti itu tak pernah berubah. Itulah kemerdekaan. Kemerdekaan hanya ada di sini dan sekarang. Yang tidak pernah di sini dan sekarang tidak akan pernah merdeka. Merdeka dari keterikatan pikiran dengan segala konsep-konsepnya. Itulah sebuah kelahiranmu saat ini yang sangat mendasar dan sangat substansial. Manfaat dan guna yang terbaik di saat ini adalah tenggelam di dalamnya. Di dalam yang paling dalam, di dalam batin yang paling batin. Kamu adalah hatinya hati, rasa neng rasa, hakikatnya yang paling hakiki, intisarinya inti. Jangan beranjak kemana-mana. Jangan melakukan usaha apapun. Konsepsi tentang usaha dan latihan adalah perbudakan dan keterikatan. Tetap hening dimanapun kamu berada. Di saat ini adalah cahaya. Di saat ini bukanlah keterikatan atau kebebasan. Di saat ini berada di antara kebebasan dan ketidakbebasan. Saat ini lebih berharga dari gagasan apapun tentang kenyataan. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan buat Ian Wendo. Nusantara satu rasa, aku untukmu Indonesia. Merdeka! Manfaat dan guna yang terbaik di saat ini adalah tenggelam di dalamnya. Di dalam yang paling dalam. Dalam batin yang paling batin. Kamu adalah hatinya hati, rasa neng rasa, hakikat yang paling hakiki, intisarinya inti. Jangan beranjak kemana-mana. Jangan melakukan usaha apapun. Konsepsi tentang usaha dan latihan hanyalah perbudakan dan keterikatan. Tetap hening dimanapun kamu berada. Di saat ini adalah cahaya. Di saat ini bukanlah keterikatan atau kebebasan. Di saat ini berada di antara kebebasan dan ketidakbebasan. Di saat ini lebih berharga dari gagasan apapun tentang kenyataan. Perbudakan dan penjajahan tidak akan pernah terjadi di sini dan saat ini. Maka kenalilah dirimu sebagaimana adanya di sini dan saat ini. Sederhana saja. Jadilah keheningan. Kamu hanya ada di saat ini. Jangan biarkan pikiranmu terseret ke dalam segala objek dan tujuan. Kamu tidak perlu belajar atau berlatih apapun untuk menghadapi saat ini. Hanya tinggal melakukan dan menikmati yang ada. Tak perlu berpikir. Menjadi bebas, merdeka selamanya
akan mendekatkan dirimu kepada saat ini yang sungguh-sungguh nyata. Sekarang ini, selamanya, seperti itu, tak pernah berubah. Itulah kemerdekaan. Saat ini adalah layar putih, di mana semuanya terpantul. Maka diamlah dan jangan terlibat di dalam gagasan apapun. Untuk menjadi bebas merdeka, kamu membutuhkan sebuah pendirian yang kokoh dan kuat, bahwa dirimu adalah dasar dan pusat dari semua yang ada ini. Sebelum permulaan, kamu adalah kesadaran sejati. Kamulah eksistensi dan kedamaian yang nyata di balik semua gagasan tentang kedamaian. Kamulah cahaya pengetahuan yang memberikan gagasan tentang penciptaan kepada Sang Pencipta. Pencipta dan ciptaan hanyalah gagasan yang muncul dari pikiranmu. Maka lupakanlah apapun juga yang bisa kamu lupakan. Kenalilah dirimu sendiri dan jadikanlah dirimu sebagai sesuatu dalam kebaikan yang sulit dilupakan sepanjang masa. Kamu adalah dasar dan akar, di mana segala sesuatu bergerak dan berubah. Maka biarkanlah segalanya bergerak dan berubah. Semua yang bergerak dan berubah bukanlah dirimu yang sebenarnya. Semua yang tumbuh dan berkembang bukanlah dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak pernah dilahirkan, apalagi mengalami proses kematian. Hanya pemikiran yang menginginkannya. Tidak ada apapun yang pernah terjadi. Tidak ada apapun yang pernah mengada. Ketiadaan ini adalah kamu sendiri adanya. Dan inilah kebenaran tertinggi. Kamu secara menyeluruh adalah sendiri. Karena tidak ada kenyataan lain yang dapat kamu alami kecuali kenyataanmu sendiri. Hanyalah kamu sendiri kenyataan ini. Dan itulah keindahan yang sebenarnya. Yang menjadi indah karena dirinya sendiri yang sebenarnya. Tanpa adanya yang lain. Tanpa adanya ketergantungan dan keterikatan kepada yang lain. Karena yang selalu tergantung dan terikat pada yang lain adalah pikiranmu, ego dan segala nafsu-nafsumu. Dan kamu sekedar menjadi budak-budaknya selama kamu belum mampu mengenali dan belum mampu mengendalikannya. Jika belum mampu mengendalikannya, berarti kamu yang dikendalikannya. Kamu adalah akar dan dasar dari semua yang tumbuh dan berkembang. Maka biarkanlah yang tumbuh itu tumbuh dan yang berkembang itu berkembang. Dan tetaplah kamu menjadi akar dan dasar yang tak pernah berubah, kekal dan abadi. Jangan salah fokus. Sangat sederhana sekali. Dan kamu tidak dapat menyangkalnya bahwa kamulah kesadaran. Penghuni taman hati yang indah yang akan menganugerahkan jati dirimu kepada jati dirimu. Itulah pengetahuan diri sejati adalah pengorbanan yang berharga untuknya. Karena untuk sesuatu yang lain hanyalah khayalan belaka yang terbit dari kesadaran.